Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi ini ya Tuhan, Kau telah bangunkan kami dalam keadaan sehat ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya ya Tuhan, ini semua oleh karena kasih setiamu ya Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memuji memuliakan namamu ya
seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara atas kami ya Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari semakin mengerti akan Engkau ya Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin mengenal akan Engkau ya Yesus. Bahkan kami boleh bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Bahkan kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan yang mendasari kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah belajar banyak sekali tentang karya pengorbanan Kristus di kayu salib, di mana kita harus pahami dan yang perlu selalu kita ingat bahwa keselamatan yang Allah berikan adalah inisiatif dari Allah, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik sehingga kita diselamatkan, tetapi murni inisiatif dari Allah, pemberian dari Allah. Karena Allah menyadari bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk itu Allah menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai korban penebusan dosa-dosa manusia. Ketika Kristus menjadi penebus dalam kehidupan kita, di dunia ini kita tahu bahwa ada yang percaya akan penebusan tersebut, tetapi ada yang tidak percaya, tidak mempercayainya. Kita mau baca dalam 1 Petrus 2 ayat 6-8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Bulan ini kita belajar tentang Kristus sebagai batu penjuru. Kita dapat melihat kehidupan manusia di mana meletakkan dasar kehidupannya. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka akan mendasarkan kehidupannya kepada hal-hal yang bersifat fana. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah hal yang fana. Mereka bisa hilang, mereka bisa habis, mereka bisa lenyap. Ketika kita meletakkan kehidupan kita, mendasari kehidupan kita kepada hal-hal duniawi, maka kehidupan kita akan mudah jatuh. Kita akan mudah terluka, karena kita tahu bahwa hal-hal yang bersifat duniawi itu tidak kekal, semuanya bersifat fana. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, mereka akan mendasari kehidupannya kepada pribadi yang kuat, kepada dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Ketika orang-orang percaya mendasarkan kehidupannya kepada Kristus, maka mereka tidak perlu takut akan terjatuh, karena Kristus adalah sebuah pribadi yang bersifat kekal. Kita tahu bahwa Kristus memang mati di kayu salib, tetapi kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Kristus mampu mengalahkan maut, sehingga Kristus pun menjadi pribadi yang kekal, pribadi yang kuat. Ketika kita mendasarkan kehidupan kita kepada Kristus, maka kita pun akan berdiri kuat. Walaupun kondisi kehidupan kita tidak menentu, tetapi ketika kita mendasarkan kehidupan kita kepada Kristus, maka kita akan terus berdiri tegak. Kita tidak akan mudah terjatuh. Untuk itu, kita dapat melihat kehidupan orang-orang yang tidak percaya dan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mungkin mereka mendengar akan kebaikan Kristus, akan kasih Kristus, dan
mereka mendengar karya keselamatan Kristus. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka tidak bisa menerima karya keselamatan itu. Karena dalam logika mereka, karena dalam cara pikir duniawi, mereka tidak bisa menerima bahwa mereka diselamatkan oleh pribadi yang matinya di kayu salib. Matinya salib berbicara tentang kesalahan atau hukuman yang sangat berat. Sehingga mereka tidak dapat menerima bahwa mereka diselamatkan oleh pribadi yang melakukan kejahatan yang besar. Berbeda dengan orang-orang yang berpatokan, mendasarkan kehidupan mereka pada Kristus. Mereka mendengar tentang kasih Kristus, mereka melakukannya dalam kehidupannya, dan menjadikan Kristus teladan dalam kehidupannya. Kita mendengar apa yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan kita, dan itu menjadikan kekuatan kita untuk melakukan segala yang Kristus lakukan sebagai dasar dalam kehidupan kita, meneladani Kristus dalam kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan kita tidak menjadi sembrono. Kita akan menjalani kehidupan kita menggunakan kasih Kristus. Kita akan menjalani kehidupan kita saling mendengar apa yang Kristus katakan, sehingga kehidupan kita tertuntun rapi karena Kristus yang menuntun kehidupan kita, sehingga kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang tidak sembrono, kehidupan yang teratur, kehidupan yang memberkati banyak orang. Untuk itu, kita bersyukur karena kita mendasari kehidupan kepada Kristus, di mana kehidupan kita sudah dalam tuntunan Kristus. Dan yang terakhir, kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan mudah jatuh, mereka akan mudah terluka, dan Kristus akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Mungkin kehidupan manusia, baik yang percaya maupun tidak percaya, terlihat sama di dunia ini. Sama-sama mengalami pergumulan, sama-sama mungkin mengalami masalah. Kita mempunyai sebuah beban, ataupun kita bisa bersuka cita, berbahagia, terlihat sama. Orang yang percaya kepada Kristus dan yang tidak percaya kepada Kristus terlihat sama. Tetapi yang membedakan adalah ketika orang-orang di dunia ini mereka mempunyai kekayaan, kepandaian. Tetapi ketika mereka tidak menjadikan Kristus sebagai fondasi, sebagai kekuatan dalam kehidupan mereka dan tidak percaya kepada Kristus, maka yang hasil akhirnya yang mereka terima adalah hukuman kekal, walaupun mereka sudah mencapai prestasi apapun di dunia ini. Tetapi ketika mereka tidak mempercayakan kehidupannya kepada Kristus, maka hukuman yang kekal yang mereka terima berbeda dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Walaupun di dunia ini terlihat begitu sulit, walaupun banyak pergumulan, tidak sekaya orang di dunia ini, tetapi hasil akhir orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah hasil akhir yang tidak mengecewakan, dan firman Tuhan mengatakan tidak dipermalukan. Karena orang-orang yang percaya kepada Kristus, hasil akhirnya adalah kehidupan kekal di surga mulia. Karena sekalipun hal-hal berat di dunia yang mereka rasakan, tetapi mereka menerima jaminan keselamatan bahwa suatu saat ketika mereka pulang ke rumah Bapa, surga terbuka buat mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak percaya, tidak menyandarkan kehidupannya kepada Kristus dengan orang-orang yang bersandar penuh kepada Kristus. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena kita bagian orang-orang yang mendasari kehidupan kita kepada Kristus, di mana kita jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang membuat kita tidak perlu takut, tidak perlu goyah, dan tidak dipermalukan. Sekalipun kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan bersusah payah,
Tetapi sekali lagi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan karena mereka menerima hasil akhir yang begitu luar biasa, yaitu surga mulia. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara, memberi kekuatan kepada kita untuk kita selalu setia kepada Tuhan, setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu menguatkan kehidupan kami, bahwa sekalipun kehidupan kami susah di dunia ini, kami mengalami pergumulan, kami mengalami beban berat, tetapi hasil akhir yang kami terima adalah keselamatan yang kekal, karena kami menaruhkan iman kami kepada Kristus, pribadi yang kuat, batu yang kuat, fondasi yang kuat dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut lagi tidak akan takut untuk goyah, tidak akan takut untuk terjatuh, karena Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mampukan kami supaya kami terus berada dalam kasih karunia Tuhan, mengerjakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah saya boleh menginformasikan informasi MCC sepekan. Yang pertama, pada hari Senin ada latihan tamborin dan tarian pada pukul 5 sore, dan setiap hari Kamis jam 6:30 malam ada latihan pujian dan musik di tempat ini. Dan pada hari Jumat ada menara doa kota jam 5:30 di Hotel Haris. Dan pada hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek pada pukul 5:30 sore. Dan pada hari Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu setiap pukul 7:30 pagi. Dan kita akan bersama-sama berkumpul kembali di ibadah raya MCC setiap pukul 5 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini.
Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan namamu ya Tuhan, terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini ya Tuhan boleh mempermuliakan namamu. Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan kami juga serahkan kehidupan kami ya Tuhan, aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memimpin kami ya Tuhan, supaya kami tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, amin.